langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa bersama dengan saudara. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Apa kabar hari ini, ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap percaya bahwa di masa ini Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kepada saudara dan saya kekuatan, damai sejahtera untuk bisa melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang begitu mengasihi kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di rumah-rumah anak-anak-Mu. Berkati anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Pastor Joshua Tumokaka. Beri tenaga, kekuatan, urapan kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan telah memilih dan menetapkan setiap kita jadi anak-anaknya, kesayangannya Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermegahkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, di dalam surga bergema, lahir Raja mulia. Bersukacitalah, di surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, di dalam surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, di dalam surga bergema, lahir Raja mulia. Mari datang bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Gloria. Oh, mulia kau Tuhan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali saudaraku, silakan duduk.
teduhkan hati kita boleh sama-sama bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau setiap kami boleh ada di penghujung tahun 2021. Banyak hal yang ajaib, banyak hal yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan segala yang baik telah kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Menyembah dengan pujian kami pada hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kami bait-Mu Tuhan. Kami rumah-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau. Dimuliakan Kau Tuhan.
Biar kami melekat dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi mengenal kasih-Mu Bapa. Bawa kami lebih dekat. Dan kami percaya setiap kami ada di dalam-Mu Tuhan. Dan Yesus tinggal di dalam setiap kami. Kuasa-Mu dinyatakan, anugerah-Mu melimpah di dalam kami. Tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus memimpin setiap langkah kami. Roh Kudus yang mengingatkan semua janji Bapa dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lemah lembut ada dalam setiap kami. Berkuasalah, berkuasalah dalam hidup kami. Memimpin setiap langkah kami. Roh Kudus menjamah melawat setiap kami. Mari berkata-kata dengan Bapa-Mu. Yaralala yaralala shikiralala yaralala yaralala. Yaralala 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 shikiralala yaralala. Yaralala 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 shikiralala yaralala. Yaralala 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 shikiralala yaralala yaralala yaralala. Yaralala 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 yaralala. Haleluya, 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 berdiri di altarnya, sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk ke tanah suci. Kita sucinya bersama para malaikat menyembah.
kita masuk tata sucinya. Mari kita bersama bangkit berdiri saudaraku. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama malaikat menyapa. Haleluya. Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita masuk sucinya bersama para malaikat menyembah Yesus Kristus Tuhan. Angkat tanganmu, katakan mari puji Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk Kudus. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi kudus dan dapat datang menghampiri hadirat-Mu, bahkan Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan berkuasa atas hidup kami, hidup di dalam kami untuk kami datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Maka berfirmanlah Bapa dalam kasih-Mu yang besar, untuk kami mengenal pribadi-Mu yang penuh kasih karunia dan kebenaran, mengenal Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Karena Engkau berkenan menggenapi janji-Mu untuk menyertai kami di akhir zaman, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang luka, dan memberkati kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, kuduskan lidah bibirku, ya Roh Kudus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan antusias. Silahkan duduk. Shalom. Kita akan membahas satu tema yang indah, yang luar biasa, dengan judul Immanuel, Bapa menggenapi janjinya untuk menyertai kita. Kita telah memasuki bulan Natal. Tanpa terasa kita sudah di bulan terakhir tahun 2021. Dengan iman, kasih-Nya menyertai kita sempurna. Bahkan kita akan menerima kehidupan yang jauh lebih baik di dalam anugerah-Nya yang berlimpah-limpah. Kita akan segera membaca Amos pada pasal 9 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman-Nya.
Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nubuatan Nabi Amos ini adalah suatu pernyataan kasih karunia Bapa yang besar dan indah bagi kita. Karena dikatakan Tuhan akan memperbaiki dan akan membangun dan akan mendirikan kembali pondok Daud. Kata pondok di situ mempunyai pemahaman tabernakel atau bait suci, tempat di mana tabut Tuhan ditaruh. Dan menurut aturan Musa, ketika Tuhan memberikan perintah membangun bait suci, membangun tabernakel tempat tabut diletakkan, maka penuh persyaratan. Bahkan tabut itu ditaruh di ruang Maha Kudus. Ada batasan yang jauh sekali antara umat dan kehadiran Tuhan. Dan tabut itu adalah bukti atau tanda bahwa Tuhan semesta alam hadir di situ. Dan tidak ada orang yang tidak kudus, tidak sempurna yang dapat mendekati tabut itu. Siapapun yang tidak sempurna, walaupun imam besar sekalipun, akan mati. Itu sebabnya perlu dibawa korban agar darahnya dibawa ke dalam untuk dipercikan di tutup pendamaian. Jadi ini adalah anugerah yang besar karena Tuhan berjanji akan mendirikan kembali tabernakel Daud, pondok Daud. Tuhan tidak berjanji mendirikan kembali tabernakelnya Musa, tidak berjanji mendirikan kemah suci seperti zaman Musa yang penuh persyaratan. Sepertinya Bapa mengaksep apa yang dilakukan Daud untuk membawa kembali tabut itu dan meletakkannya di kemah tanpa syarat. Dan biarlah ini menjadi berkat kita mau memasuki Natal, di bulan Natal, di minggu pertama Desember ini untuk kita benar-benar paham dan menyadari betapa Bapa rindu Dia hadir dalam kehidupan kita. Bapa rindu yang punya langit dan bumi yang begitu dahsyat, begitu berkuasa, rindu hadir bersama-sama dengan kita tanpa syarat. Kalau kita baca bagaimana Daud membawa tabut perjanjian ini kembali ke Yerusalem ketika dia menjadi raja di Israel sesudah dia harus mengembara di Gua Adulam, kemudian dia masuk ke Hebron dan ke Yerusalem. Maka tabut ini dia ingat. Kenapa tabut ini disia-siakan waktu zamannya Saul? Waktu Nabi Elia mati karena mendengar tabut direbut oleh bangsa Filistin, kemudian anak-anaknya mati. Nabi Elia jatuh dan lehernya patah, dia mati. Tapi Saul ketika dia menjadi raja diurapi Samuel, Saul tidak membawa kembali tabut. Tabut itu kemudian ditaruh di Kiryat Yearim. Dan dari Kiryat Yearim ini sekitar 20 tahunan begitu, tabut ini akan dibawa kembali dan akhirnya menyimpang ke rumahnya Obed Edom. Kenapa? Karena ada seorang yang namanya Uza berusaha menolong gerobak atau kereta yang membawa tabut itu dan dia hangus terbakar. Dan akhirnya di rumah Obed Edom tabut itu ditaruh kira-kira 3 bulan dan rumah itu sangat diberkati. Maka kemudian Daud membawa tabut ini ke Yerusalem dengan berbagai tata cara. Kita akan baca di 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 15. Demikian firman-Nya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian, Tuhan memberkati sisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut bapa itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut bapa itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Perhatikan, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi setiap 6 langkah ada korban, ada darah. Setiap 6 langkah, langkah yang ke-7 ada korban, ada darah. Untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana perjalanan itu isinya darah, isinya korban. Untuk kasih tahu bahwa untuk tabut itu ditaruh di tempatnya, bayarannya mahal sekali. Itu suatu gambaran betapa kerinduan Bapa untuk hadir di dalam kehidupan kita
butuh bayaran yang sangat mahal. Itu sebabnya ketika Bapa menggenapi janjinya untuk hadir di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita katakan amin dengan pede, dengan yakin. Amin. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu bayaran yang mahal. Karena bagi Bapa untuk menggenapi kehendaknya, dia harus mengorbankan Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap langkah ke-6 sebelum masuk langkah ke-7 ada korban. Ada korban. Setiap memasuk langkah ke-7 ada korban. Ada korban. Karena sebenarnya tidak ada upaya atau kekuatan atau perbuatan manusia yang dapat membuat kita dapat layak ada di dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan tidak mungkin hadir di dalam kehidupan kita karena perbuatan baik kita. Kehadiran Bapa dalam kehidupan kita semata-mata hanya karena kasih-Nya. Itu sebabnya Yesus harus dikorbankan. Sehingga kita sekarang menerima anugerah yang berasal daripada Bapa. Di dalam 1 Tawarikh 16, kalau kita baca sebentar pada ayatnya yang pertama, dikatakan demikian. Tabut Bapa itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Bapa. Jadi tabut itu dibawa ke kemah. Kemahnya tanpa syarat. Satu kemah ditaruh tabut itu tanpa persyaratan apapun. Tapi Bapa berkenan. Di dalam 2 Samuel 6 yang tadi kita baca, kalau kita baca lanjut di ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-15, demikian firman-Nya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi ini seperti sebuah perayaan besar. Karena Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Di satu sisi kehadiran itu bayarannya mahal. Dan di sisi lain ketika tabut itu ditaruh benar-benar ditaruh by faith. Tanpa syarat apapun. Namun di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Apa yang dikerjakan Daud ini ditulis. Sehingga kita sekarang bisa menyadari apa yang menjadi kehendak Bapa. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Bapa mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Bapa telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Seorang yang berkenan di hatiku. Siapa? Daud, bukan Saul. Siapa yang berkenan? Daud. Dalam kata Ibrani artinya adalah yang dikasihi. Jadi hanya orang yang dikasihi yang bisa memahami ini. Karena Bapa rela hadir di tengah umatnya yang berdosa, umat yang berontak hanya karena kasih. Sementara Saul tidak memperdulikan tabut perjanjian ada di tanah Filistin, ada di Kiryat Yearim. Saul adalah orang yang dipilih sebagai raja Israel karena ketika semua orang-orang suku persuku, wakil-wakil suku Israel berdiri, Saul yang paling tinggi, bahunya itu lebih tinggi dari semua orang Israel. Menggambarkan kekuatan fisik. Kekuatan daging, kekuatan kehendak manusia, kekuatan manusia. Tetapi Daud secara perawakan dia kecil. Tapi dia mempunyai nama yang dikasihi. Dan dialah yang menang atas Goliat. Dialah yang mengingat perjanjian Tuhan kepada Israel. Karena dia percaya, dia dikasihi. Itu sebabnya ketika Daud menaruh tabut perjanjian, Daud tidak menaruh tabut perjanjian sesuai aturan Musa. Daud menaruh tabut perjanjian dengan imannya. Supaya hari ini kita bersyukur, kita akan memasuki Natal. Kehendak Bapa dihadir dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun perilaku dan perbuatan kita,
Bapa tidak mengaccept dosa. Tapi Bapa mempunyai suatu cara yang dahsyat yang Dia beri kepada kita untuk kita imani. Yaitu semua yang kita percaya di dalam kebenarannya membuat kita akan mempunyai kehidupan benar. Jadi iman menghasilkan perbuatan benar. Tapi iman bukan tentang perbuatan. Sama, Injil tidak membicarakan perbuatan. Kamu harus ini, harus itu, harus menyenangkan Tuhan, harus berbuat tentang ini, tentang itu untuk Tuhan. Itu bukan Injil. Injil adalah tentang Yesus. Tapi pengenalan akan Yesus melahirkan perbuatan kebenaran. Dan Bapa berkenan kepada Daud karena Daud sebagai orang yang percaya akan kasih Bapa, dia bawa tabut itu, dia taruh tabut itu tanpa syarat. Dia memberi korban sebagai gambaran, berusaha memenuhi dan melakukan pengucapan syukur yang dia lakukan dan tidak dapat dia bisa penuhi. Kemudian dia panggil banyak orang dari suku Asyaf untuk memuji siang dan malam setiap hari 24 jam selama 7 hari seminggu untuk menyatakan betapa syukurnya. Namun sekaligus untuk kasih tahu supaya amarah Tuhan jangan bisa artinya supaya Tuhan disenangkan. Tapi Bapa menggenapi apa yang Daud kerjakan jauh lebih dahsyat. Karena Bapa datang bukan untuk disenangkan. Bapa datang di dalam Yesus Kristus justru untuk mengorbankan Yesus. Untuk menyatakan kasihnya. Supaya kalau kita hari ini ada di minggu pertama bulan Desember akan memasuki Natal 2021. Kita akan menemukan mungkin kehidupan kita banyak kekurangannya. Bapa hari ini memanggil kita. Ayo kita percaya akan kasih-Nya. Bapa mau kita menjadi orang-orang benar karena percaya kita dikasihi. Bapa mau kita percaya apapun keadaan kita, Dia mau hadir di dalam kehidupan kita. Dia mau hadir di dalam kehidupan kita yang tidak sempurna. Karena Dia telah mengorbankan Yesus. Dan Yesus yang dikorbankan telah menumpahkan darah yang mahal. Lebih dari darah domba gemukan. Lebih dari darah anak domba yang dikorbankan. Darah yang mahal yang membuat sekarang kita diterima oleh Bapa tanpa syarat. Dia mau hadir dalam hidup kita. Kalau kita pergi ke mall dengan pemilik mall yang menyayangi kita. Dan semua yang ada di dalam mall itu adalah atas otoritasnya dapat Dia sanggup berikan buat kita. Kita berjalan di mall dengan orang itu tanpa perlu bawa uang. Tanpa perlu ada khawatir. Karena apa yang kita minta Dia sanggup beri. Biarlah di Natal ini kita juga percaya. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Yang mau kasih hadiah Natal buat kamu, buat saya. Di dalam segala kelimpahan tanpa syarat. Kayaknya kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada teman kamu di sebelah kiri kanan bilang siap-siap dapat hadiah Natal dari Tuhan Yesus. Ya, siap-siap dapat hadiah Natal yang luar biasa. Karena Tuhan berkenan hadir untuk memberkati kita. Nah, itu sebabnya di dalam 1 Tawarikh pada pasal 16 kita akan baca pada ayatnya yang ke-37. 1 Tawarikh pasal 16 ayat ke-37 dikatakan demikian. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Setiap hari mereka harus melakukannya. Kenapa? Karena mereka harus melakukannya demi Tuhan, bagi Tuhan. Tapi kita bersyukur kita ada di dalam perjanjian yang baru. Kita ada di dalam anugerah kasih karunia Kristus. Kristus tidak datang supaya kita nyanyi buat Dia. Kristus datang supaya kita menerima kehidupannya dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kita menyanyi buat Dia karena kita bersyukur. Kita melayani dengan sungguh-sungguh sebagai pengucapan syukur. Tapi mindset kita harus benar bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk memberkati. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Di dalam perjanjian yang lama, orang yang tidak sempurna, bahkan imam besar sekalipun yang tidak sempurna, yang tidak masuk ke hadirat Tuhan dengan benar, dia akan mati. Tapi waktu Yesus datang, yang mati bangkit.
Dia berjalan di Nain ketemu pemuda yang mau dikubur. Ketika mereka berpapasan, pemuda itu bangkit. Dia bertemu dengan Marta dan Maria untuk membawa Yesus ke kubur Lazarus, dan Lazarus dipanggil, dia hidup. Karena tabut perjanjian di bawah perjanjian lama mempunyai ancaman, mempunyai hukuman, ada maut yang menyertai. Tetapi ketika tabut perjanjian yang baru, pondok Daud yang sesungguhnya, Yesus Kristus, ketika ia datang, maut dikalahkan. Dia tanggung segala kutuk dosa kita. Dia masuk ke dalam maut dan bangkit dari sana untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Supaya kamu dan saya hari ini memasuki Natal percaya Yesus datang untuk memberkati kita. Dia mau menyembuhkan kita, dia mau memberkati kita, dia mau memulihkan kita. Kok sepertinya kita mikir yang enak-enak saja buat kita? Ketahuilah, percayalah, ketika kita menerima semua yang Yesus berikan yang terbaik secara maksimal, somehow gak tahu bagaimana hidup kita akan diubahkannya. Dan kita rela menyerahkan hidup kita bagi Dia seutuhnya. Justru ketika kita memberi karena kita menerima, maka apa yang kita beri tidak akan pernah ada habis-habisnya. Apa yang kita beri terus mengalir seperti aliran-aliran kehidupan. Makanya sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam penderitaannya, di dalam suatu perayaan besar, ketika itu dia berdiri dan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia yang datang dan minum. Dia menggunakan, Tuhan Yesus menggunakan kata minum. Maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dia menggunakan aliran-aliran air hidup. Enggak ada habisnya. Barang siapa minum. Jadi mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya seperti yang ditulis di dalam kitab suci. Orang yang percaya seperti yang ditulis dalam kitab suci. Orang itu menerima anugerah yang besar. Tuhan menggunakan kata percaya, datang, dan minum. Jadi percaya, datang, dan minum. Seolah-olah ada syarat, tapi tidak. Yang percaya pasti datang. Dan yang datang kepada Yesus, minum. Kita bisa punya hubungan dekat, tapi kita tidak minum satu gelas. Karena minum berbicara pribadi. Justru kalau kita minum secara pribadi dari Yesus, maka dari dalam kita akan mengalir. Karena ketika kita minum yang dari Yesus secara pribadi, Roh Kudus yang ada di dalam kita menyatakan kasihnya. Kita become life, hidup. Ada sukacita, ada gairah, ada semangat, ada motivasi yang lebih daripada apa yang dapat diberikan orang lain. Ada sesuatu yang menggerakkan kita. Sama seperti saya memberitakan kabar baik ini, ada tension gitu, ada passion, ada hasrat. Kenapa? Di dalam saya bergelora ingin menyatakan bagaimana Tuhan memberkati. Kenapa? Apa yang saya ucapkan adalah sesuatu yang saya nikmati, yang saya minum dari Yesus, yang saya terima dari Tuhan Yesus. Dan biarlah memasuki bulan Natal ini kita mempersiapkan diri untuk menerima itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku akan memperbaiki, aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Tembok-temboknya yang rusak akan diperbaiki. Tembok itu berbicara rumah. Itu sebabnya Yesus datang untuk memperbaiki kita, untuk menyembuhkan kita. Dia sendiri dihancurkan, dia sendiri dihajar, dia sendiri harus disalib. Dan jangan lupa, Yesus yang disalib adalah Yesus yang penuh damai sejahtera. Bukan Yesus yang kepahitan. Yesus yang disalib adalah Yesus yang sehat sempurna. Bukan Yesus yang sakit-sakitan. Yesus yang disalib adalah Yesus yang dikasihi dan berkenan kepada Bapa. Bukan Yesus yang melakukan perbuatan dosa. Yang suci, yang maha kudus. Sehingga ketika kita menerima Yesus dengan apa yang Ia berikan pada kita, kita akan bahagia. Karena kita menerimanya tanpa syarat. Benar-benar tanpa syarat. Bapa berkenan hadir di dalam kehidupan kita tanpa syarat. Di dalam Yesus Kristus. Dan Bapa berkenan hadir dalam kehidupan kita, di dalam Yesus Kristus untuk memberkati kita. Diberkatilah kita. Pulihlah, sembuhlah.
Dan biarlah kita bersungguh-sungguh bersyukur memasuki bulan Desember ini. Karena ada berkat besar yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, di dalam konteks perkataan Tuhan Yesus. Karena kata tabernakel adalah tempat Tuhan berdiam. Tabernakel yang terakhir adalah kita sendiri. Tubuh Kristus yang Tuhan akan bangun. Tubuh di mana bangsa-bangsa akan datang melihat kasih Bapa. Di mana melalui kita orang akan melihat pengampunannya Tuhan. Melihat kasihnya Tuhan. Melihat anugerahnya, melihat kemurahannya, melihat kebaikannya. Saya berdoa kita semua percaya di tangan kita ada mujizat. Katakan amin. Apa yang kita pegang Bapa jadikan berhasil. Haleluya. Dan di mulut kita ada kekuatan dan kuasanya Tuhan untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk mengatakan perkataan-perkataan nubuatan. Kenapa? Karena dia mau hidup di dalam kita. Dia mau menjamah orang yang sakit. Dia mau memberkati banyak orang melalui hidup kita. Itu sebabnya Yesus ketika dia menggenapi janji Bapa, yaitu dia sendiri yang menjadi tabernacle of David, di mana Tuhan hadir tanpa sadar, Tuhan hadir tanpa syarat. Maka inilah kebenarannya. Yesus mengatakan ini dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan 57. Yesus Kristus mengatakannya demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita buka di dalam 1 Tawarikh pada pasalnya yang ke-16. Pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ketiga. Tabut Bapa itu dibawa masuk. Lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Bapa. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Jadi apa yang dilakukan Daud digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar sekeping roti, bukan hanya sekedar daging korban atau kue kismis. Tapi apa yang dikerjakan Daud digenapi oleh Yesus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan dia katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dan biarlah kita menjadi percaya dan benar-benar percaya. Di bulan Desember ini memasuki Natal, benar-benar akan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita karena iman. Karena kita percaya kepada apa yang Bapa janjikan. Dan apa yang Bapa janjikan sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dialah Immanuel, dialah Tuhan yang menyertai kita. Dialah pondok Daud yang dimaksud itu. Dialah Yesus Kristus yang telah berkorban. Supaya Bapa hadir di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu lagi. Karena Tuhan Yesus katakan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Umat Israel makan pemberian Daud. Sekeping roti, daging dan kismis. Bersyukur karena tabut Tuhan telah hadir. Tapi mereka tetap terpisah dari Tuhan karena mereka tetap menjadi orang yang berdosa. Daud melakukan hal-hal yang ajaib, yang dahsyat, yang berkenan di hadapan Bapa. Tapi tanpa kita, iman Daud tidak akan menjadi sempurna. Karena yang dikehendaki Bapa bukan apa yang Daud kerjakan. Karena Daud hanya gambaran dari Yesus Kristus yang sempurna. Yesuslah yang dikasihi. Yesuslah anak domba Bapa yang sempurna. Yesuslah yang telah datang. Sehingga kita sekarang memiliki Roh Kudus yang dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita sekarang dapat berkata kepada Bapa, Bapa kami yang di surga. Karena kita semua menjadi anak-anak Bapa. Bahkan kita sekarang menjadi bait sucinya. Dia berdiam di dalam kita.
kerinduan Bapa, Dia yang Immanuel, hadir di dalam hidupmu, hadir di dalam hidupku. Menjamah orang sakit, mengucapkan perkataan-perkataan berkat, membawa damai sejahtera, membawa pengampunan, menjadi terang. Karena iman kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Karena iman kita akan melakukan perbuatan-perbuatan di dalam kekudusannya. Karena iman. Dan iman adalah tentang Yesus Kristus yang tidak berdosa telah menjadi dosa, yang tidak bersalah telah menanggung pendakwaan, yang maha tinggi yang telah direndahkan, ditolak oleh umatnya dan tertolak oleh Bapa karena dosa umatnya. Sehingga sekarang kita yang percaya dikasihi Bapa, memasuki Natal. Percayakah kamu bahwa Bapa sangat mengasihimu? Percayakah kamu bahwa Bapa hadir dalam rumahmu, hadir dalam pribadimu, hadir di bisnismu, di karirmu, di rumah tanggamu, di hubunganmu, hadir tanpa syarat? Memasuki bulan Natal, percayakah kamu bahwa Tuhan hadir untuk memberkati, bukan untuk minta disenangkan, bukan minta untuk kita repot melakukan segala sesuatu menyenangkan hatinya. Inilah yang menyenangkan hatinya. Kita percaya akan kasihnya. Percayakah memasuki bulan Natal ini bahwa Dia benar-benar hadir, bukan untuk hadir bersama, tapi untuk menjadi satu. Kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Diberkatilah kamu yang percaya. Jadilah sembuh, jadilah pulih, dan jadilah diberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sejenak angkat kedua tanganmu, ucapkan doa. Minta apa yang kau imani, minta apa yang kau perlukan. Minta dengan iman dan jadilah percaya. Dimanapun kamu berada hari ini, apapun keadaanmu, Dia benar-benar hadir. Dia benar-benar berdiam di dalam kita. Dia bersama kita. Biarlah di bulan Natal ini ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada anugerah yang berlimpah-limpah. Dan biarlah memasuki Natal ini rumah tangga dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, orang tua anak dipulihkan, mertua menantu dipulihkan, sesama dipulihkan, dengan diri sendiri dan kepada Bapa dipulihkan. Semua karena anugerah. Dan biarlah tidak ada lagi kutuk, karena Engkau hadir memberkati kami. Bahkan Engkau hadir sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita boleh angkat roti saja. Mari kita mengingat kasih Bapa yang besar. Percayalah Yesus yang sudah dikorbankan supaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, mengurapi kita, berdiam di dalam kita, memenuhi kita. Kita dikuduskannya, kita dibenarkannya, kita menerima pengampunan dosa, bebas dari kutuk. Kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus dan bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa, kita bersyukur, kita terima inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Kita bersyukur untuk darah Yesus, darah yang lebih mahal dari domba gemukan, darah yang lebih mahal dari domba, korban keselamatan dan penghapusan dosa menurut hukum Taurat. Karena kita memperoleh darah anak Bapa yang tunggal yang maha kudus, kita menerima perjanjian yang baru dan kekal, perjanjian damai sejahtera, bahwa kita pasti diberkati. Bapa harus memberkati, harus memulihkan kita karena Kristus. Dan karena Kristus kita semua menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa, bait suci tabernakel Bapa yang terakhir, yaitu tubuhnya sendiri. Untuk kita menyambut Tuhan Yesus, kita akan pesta perkawinan anak domba. Kita akan diangkat ke awan-awan memandang kemuliaannya, memerintah di dalam kuasa kerajaannya, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha,
Bersama-sama dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Apabila ada minyak zaitun di rumahmu atau minyak apapun dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini dikuduskan, kita terima sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Kita terima dengan iman bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita, kemuliaan Bapa mengurapi kita, dan kemanapun kita melangkah berada, ada kuasa, ada mujizat dan berkat-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya memasuki Natal tahun baru, Immanuel, Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara dan saya. Kita bersyukur kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, kita semua ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan untuk membawa persembahan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kami percaya firman-Mu memberi kami tenaga, kekuatan, kemampuan. Untuk kami percaya bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat dan memahami memasuki Natal dan Tahun Baru. Engkau memberikan hadiah Natal yang terbaik bagi kami karena Engkau sangat memberkati kami. Tiba saatnya kami datang membawa persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan, sebagai bukti cinta kasih kami karena Engkau telah memberkati kami. Kami memberi dengan iman, kami percaya setiap persembahan yang kami beri Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda untuk memberkati pelayanan Grace of Christ Community Church. Semakin hari semakin diberkati untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Urapi kami ya Roh Kudus, kami beri dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Christmas Day, Christmas bell are ringing, the tidings we bring, the King of all kings is born. Christmas bell are ringing, the tidings we bring, the King of all kings is born. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, let's have a Christmas joy. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, this is a Christmas day. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, let's have a Christmas joy. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, this is a Christmas day. Christmas bell are ringing, the tidings we bring, the King of all kings is born. Christmas bell are ringing, the tidings we bring, the King of all kings is born. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, let's have a Christmas joy. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, this is a Christmas joy. Christmas bell are ringing, the tidings we bring, the King of all kings is born.
Christmas bells are ringing, good tidings we bring, the King of all kings is born. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, let's have a Christmas joy. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, this is a Christmas day. This is a Christmas day. This is a Christmas day. Grace of Christ Community Church akan mengadakan baptisan di dalam Kristus. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis dalam Kristus, boleh mendaftar di sekretariat dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara. Baptisan akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan tutup session kita, dan apabila ada di antara saudara yang mau mengikuti kelas atau sekedar mengikuti pemahaman dan pengajaran baptisan di dalam Kristus, saudara bisa mengikuti atau mengkontak nomor yang disediakan, dan percayalah Tuhan menyediakan baptisan di dalam Kristus supaya kita benar-benar mengimani bahwa segala dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang sesungguhnya sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus, dan kita mati di dalam kematian Kristus terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kita hidup bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Dia adalah Immanuel. Selamat memasuki bulan Natal, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam, mengurapi dan memenuhi kita, menuntun dan memimpin kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, let's have a Christmas joy. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, this is a Christmas day. Christmas bells are ringing, good tidings we bring, the King of all kings is born. Christmas bells are ringing, good tidings we bring, the King of all kings is born. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, let's have a Christmas joy. Jingle bells all the way, jingle bells all the way, this is a Christmas day. Christmas bells are ringing, good tidings we bring, the King of all kings is born. Christmas bells are ringing, good tidings we bring, the King of all kings is born. Jingle bells all the way, jingle bells all
This is a Christmas day. This is a Christmas day. This is a Christmas day.